Dan inilah hasilnya. Ekonomi stagnan, ketimpangan, dan ya, Indonesia jauh tertinggal di berbagai aspek. Jangan bantah dan jangan bilang masih proses, karena realitanya memang demikian. Satu pertanyaan, mau kemana kita jika tanpa pemahaman? Dunia sudah berubah, Komandan. Sudah seharusnya kita memahami berbagai kompleksitas dunia yang terus-menerus mengalami perubahan. AI sekarang sudah bisa bikin puisi, bikin film, bahkan bisa ngajarin kita matematika. Sedangkan kualitas pendidikan kita sepertinya harus mulai bersiap karena dunia pendidikan di Indonesia, khususnya pendidikan dasar dan menengah, akan kembali mengalami perubahan. Para murid masih dinilai berdasarkan angka, masih dominan disuruh hafalan. Intinya anak-anak masih dibentuk selayaknya sebuah produk. Dan coba lihat apa yang terjadi. Ini apa? Coba tebak. Ini tuh mencerminkan keadaan kayak gimana? Kemajuankah? Atau kekonyolankah? Atau apa? Klip ini kita dapat dari IG. Gak tahu dari SD mana, yang jelas kalau nggak salah captionnya adalah acara perpisahan. Sebenarnya kita gak mau bahas hal receh kayak gini. Ya ampun, ngapain gitu ya? Gini, sekolah adalah tempat membina ilmu, tempat belajar mengajar. Nggak adakah ide kreatif lain untuk mencerminkan tempat belajar? Kalaupun itu adalah kesenangan para murid berikut guru-gurunya, gak seharusnya kesenangan konyol kayak gini didokumentasikan di internet. Jelas ini ada yang salah dan kita akan kritik habis-habisan. Di depan kita ada banyak tantangan berat. Kalau generasi yang akan datang kelakuannya kayak gini, mau kemana kita? Indonesia diprediksi akan mendapatkan bonus demografi pada yang ngebahas bonus demografi. Sementara itu, pemerintah kemarin-kemarin sibuk bicara bonus demografi. Rakyat seneng tuh, karena ada harapan menuju kemajuan. Tapi kalau kita hubungkan antara bonus demografi dan kelakuan generasi kayak di video, bonus demografi yang kita banggakan bisa saja justru akan jadi bumerang loh. Jangan main-main. Bonus demografi itu ibarat pisau bermata dua. Sistem sekolah yang kita warisi saat ini, baris berbaris, masuk jam setengah 8, seragam, itu dibentuk pada abad ke-19 loh. Masa ketika dunia sedang gila-gilanya membangun ekonomi dan membutuhkan banyak tenaga kerja. Tujuannya sederhana, mencetak pekerja yang taat, bisa membaca instruksi, bisa menghitung produksi, dan bisa dikerjakan selama 8 jam standar pabrik atau lebih. Intinya, sistem sekolah saat itu diciptakan bukan untuk mencerdaskan masyarakat, melainkan karena kebutuhan untuk memanfaatkan sumber daya manusia. Siapa yang menciptakan sistem sekolah? Jelas mereka lah yang punya power untuk mengontrol dunia. Itulah kenapa sekolah begitu mirip pabrik. Masuk lewat bel, duduk berdasarkan struktur, diajari berdasarkan standar kebutuhan, lalu keluar dengan sertifikat. Nah, masalahnya, perkembangan dunia itu sangat pesat. Pendidikan Indonesia saat ini bisa saja sudah sangat usang dan tidak mampu menciptakan generasi yang siap bersaing di masa mendatang. Saat ini, AI bukan hanya bisa baca tulis puisi lagi, tapi bisa menggantikan pekerjaan kamu. Contoh, bayangin aja jika mobil otonom udah diproduksi massal. Berapa banyak yang harus beralih profesi? Saat itu kita mungkin nggak akan lihat lagi seorang supir, karena semuanya diganti dengan kecerdasan buatan atau AI. Jika government kita nggak mau investasi di sektor pendidikan, kita rasa Indonesia akan sulit bersaing. Coba kita buka datanya. Menurut studi PISA per 2022, lebih dari 60% siswa Indonesia usia 15 tahun itu tidak mencapai kompetensi minimum dalam membaca dan matematika. Artinya, mereka mungkin naik kelas, tapi tidak punya keterampilan dasar untuk hidup di dunia modern. Kalau kita ambil kesimpulan dari data ini, pantas aja kita sering dengar sarjana nganggur lah, susah cari kerja lah, dan sebagainya. Apa
Apa sih itu bonus demografi? Ketika aparat pemerintah bicara bonus demografi, sebentar, kita sebenarnya agak bingung juga nih. Maksudnya ngapain dan di mana esensinya? Jika pemerintah benar-benar memahami bahwa Indonesia akan mengalami bonus demografi, ya idealnya sih kerja yang benar dulu. Birokrasinya dibenerin, masyarakatnya cerdasin. Pemerintah itu punya wewenang. Buatlah kebijakan-kebijakan atau ekosistem yang mendukung untuk memanfaatkan bonus demografi tersebut. Bukan malah speak up sana-sini dengan PD-nya seolah-olah ini adalah sebuah prestasi. Kenapa? Yang kita takutkan justru keadaan seperti ini nih. Bonus demografi yang harusnya jadi pijakan modal kemajuan, justru malah jadi bumerang. Atau tepatnya hanya sibuk di bibir dan hanya jadi angin lalu. Seperti Indonesia yang sudah-sudah. Ini bisa saja menjadi kontraproduktif. Apalagi ketika yang dibicarakan tidak sinkron dengan pekerjaan. Omong kosong namanya itu. Tahu kan polarisasi? Nah ini nih yang kita khawatirkan. Masyarakat terpecah, hilang kepercayaan, dan tentu saja sangat sulit berbenah ketika elit politik atau kekuatan luar memanfaatkan celah ini untuk menyerang. Hati-hati, kayaknya banyak yang bekerja untuk pihak asing di sini. Arahnya ketebak, kita seperti dibuat sibuk di lingkaran gelap dan pertaruhannya sekali lagi admin tekankan, gak main-main. Dari tadi ngomongin bonus demografi. Apa itu bonus demografi? Oke, kita jelasin pelan-pelan. Bonus demografi yang artinya memang benar-benar bonus. Intinya Indonesia akan dikasih bonus dari yang kuasa. Yang jelas bukan berupa uang turun dari langit ya, tapi berupa SDM yang melimpah. Dari mana kita tahu? Ya dari data. Nah, perkiraannya dari 2020 hingga 2035 sekitar 60 hingga 70% jumlah penduduk Indonesia berada di usia produktif. Makanya, government suatu negara harus cerdik memanfaatkan momentum ini. Kalau kita rincikan lebih detail, Indonesia punya potensi untuk maju. Karena saat usia produktif mendominasi, artinya tenaga kerja melimpah, dan secara otomatis, produktivitasnya juga meningkat. Ketika itu terjadi, maka pergerakan ekonomi jadi cair. Lalu ujungnya pendapatan per kapita bisa naik. Dan inilah yang orang sebut dengan kemajuan. Pertanyaannya, gimana agar Indonesia bisa memanfaatkan bonus ini? Ya itu tadi. Ngapain speak up jika pendidikan masih gini-gini aja? Sulit bos, apalagi bonus ini tuh gak terjadi selamanya. Kita hanya punya waktu kurang lebih sekitar 15 hingga 20 tahun. Nah, pertanyaannya lagi, gimana jika Indonesia gagal memanfaatkan bonus ini? Nah, ini nih yang menarik. Bayangin gini, pertumbuhan penduduk Indonesia itu sangat cepat. Sedangkan cara kerja government itu tidak secepat pertumbuhan. Nah, yang terjadi adalah jelas ini gak imbang. Masalahnya jadi kompleks. Contoh, misalnya ketika sektor pendidikan ketinggalan, ini jelas hanya akan menghasilkan SDM lemah. Banyak lulusan sekolah tidak memiliki keterampilan yang sesuai kebutuhan industri modern. Maka ujungnya terjadilah pengangguran besar-besaran. Jika kita tarik lebih dalam lagi, kemudian harapan generasi muda tidak terpenuhi. Lalu ini hanya akan menghasilkan frustasi sosial. Hasil akhirnya meningkatnya demonstrasi, radikalisme, ekstremisme, hilangnya kepercayaan terhadap pemerintah dan institusi. Inilah yang orang sebut dengan kegagalan kolektif.